Jadi ini punya customer, ini dia minta kita clean fog, cuma ini seal kacanya kayaknya dirusak sama yang servis pertama, terus diganti sama lem apa ini gua nggak tahu ini. Nah, terus akhirnya kita harus ganti. Ini nama pemiliknya Kak Yuna, jadi kita harus beli spare part seal glassnya gitu. Ini harus kita rusak, gimana caranya? Karena jujur ini baru pertama kali gua dapet yang udah pernah di clean fog katanya. Gua nggak tahu di mana dia clean fog ini. Tapi yang parahnya itu, ini seal kaca yang lamanya dibongkar sama dia, dirusak. Terus dilem pakai lem apa ini ya? Berarti gua harus kerok dulu ini. Karena ini beresiko banget. Ini kalau gua nusuknya lebih terus kena kaca dalamnya, itu bisa pecah. Kaca apa namanya, kaca. Ini teorinya gue baru tahu sih nih kalau dilem begini. Kok dilem ya? Oh, dia pikir rembes kali ya. Ini yang servis, mungkin yang servis pertamanya dia pikir fog itu karena rembes. Padahal fog itu bukan rembes ya teman-teman. Jadi itu salah. Jadi untuk di Casio ya, merek Casio ya, di shop kan berCasio. Nah, kalau ada fog itu bukan berarti ada air yang masuk. Jadi fog itu uap. Fog itu dikarenakan lem kaca solar. Jadi kalau TAF solar itu tipe Casio yang TAF solar ya, jadi yang dia tetap pakai baterai, tapi baterainya bisa cas tenaga cahaya lampu, cahaya senter, cahaya matahari, apalagi pokoknya yang berhubungan cahaya gitu. Nah, panel solarnya itu kaca dalamnya, jadi dia dua kaca, depan kaca biasa sapphire glass, yang di bagian dalam tipis banget itu lapisan solarnya nih, yang warna hitam nih, ini panelnya nih, sekeliling sini nih, ini panelnya. Jadi ada dua kaca dia. Nah, fog itu biasanya kalau kalian terlalu sering pakai metode jemur untuk ngecas baterainya, kan panas tuh, atau bisa juga disorot lampu dengan jarak yang terlalu dekat, terus watt lampunya itu tinggi, panas, akhirnya lem solarnya itu meleleh. Di bagian dalam lem solarnya meleleh, terus menguap, nempel di bagian dalam. Jadi kalau kalian gosok dari luar gini nggak bakal hilang karena ada uapnya di dalamnya. Dan uap itu bukan uap air. Kalau uap air itu jatuhnya embun ya. Jadi biasanya kalau uap air itu masuknya dari sini. Ini penyebab utamanya. Jadi kalian pernah ganti baterai sendiri atau ganti baterai di tempat jam, terus kebetulan yang servisnya kurang teliti, jadi dia pasang seal gasketnya, pasang o-ringnya itu nggak tepat, terus dipasang sama dia kejepit, atau ada bagian yang melintir keluar dari jalur. Jadi di belakang sini ada baknya. Nah, sealnya itu nggak sesuai, terus dipasang sama dia, keteken. Nah, itu air bisa masuk. Kalau air masuk biasanya koslet bagian mesin. Syukur-syukur kalau nggak koslet, ketahuan di sini dia ngembun gitu. Atau pernah buka kaca, terus saat pasang seal kacanya ini kejepit, bisa jadi. Jadi ini seal kaca, dia bentuknya kayak plastik gitu ya. Nah, ini pas kalian pasang ulang,
kejepit, melintir di sininya. Nah kalau udah melintir, gue bisa pastikan ada ruangan di sini buat masuk air gitu. Tapi kalau fog, yang dibilang fog itu adalah uap dari lem. Jadi bukan air yang masuk gitu. Atau untuk jam vintage bisa juga kendala di seal sini. Jadi di seal tombol ini ada yang sobek atau kejepit atau sudah kering banget. Atau jam nggak kenapa-kenapa nih, jam baru, keadaan baru gitu ya, terus kalian pakai berenang atau kalian pakai main air, kalian celupkan ke dalam air terus dipencet-pencet tombolnya, itu sangat tidak disarankan. Karena untuk tipe Casio, khususnya G-Shock ya, yang istilahnya udah water resist, udah shock resist, tetap aja walaupun dia 200 meter di bawah air, tapi nggak boleh pencet tombol di dalam air. Karena saat dipencet tombol, air kadang kemungkinan masuk. Itu kalau nggak salah gue pernah lihat di manual book deh. Jadi kalau kalian beli G-Shock di store, itu kan biasa dapat manual book ya, dapat boxnya. Coba kalian baca-baca manual books, itu nggak boleh, sangat tidak disarankan, kecuali untuk tipe-tipe diving. Jadi kayak yang gue tahu tuh yang boleh dipencet tombol di dalam air itu ya kayak model Frogman gitu, karena memang dia buat divers kan. Jadi untuk penyelam ya dia pakai tombol di dalam air. Tapi kalau untuk selain tipe Frogman nggak bisa gitu. Jadi gue pernah pegang juga beberapa kasus jam ya begitu. Jadi pas diterima rembes, gue cek seal belakangnya aman, seal tombol aman, terus kaca belum pernah dibuka. Ternyata dia bilang waktu berenang dia pencet-pencet mode di dalam air. Nah itu yang tidak boleh gitu. Jadi semoga bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman yang belum mengerti, yang belum tahu, jadi tambah pengalamannya. Terus apalagi ya, oh gini, kalian beli G-Shock baru dari store atau dari online selama original ya, kita bicara di sini Casio G-Shock yang original. Jadi kalian beli baru, terus tiba-tiba kalian pakai di ruangan ber-AC, dia ngefog kayak ada embun. Nah saat kalian bawa ke tempat panas, fognya hilang, embunnya hilang. Atau sebaliknya, kalian baru beli terus kalian pakai di ruangan panas, atau kalian bawa berkendara motor gitu ya, jemur, tiba-tiba ada uap, sedangkan kalian beli baru gitu kan. Terus kalian masuk ke ruangan yang suhunya suhu ruangan, itu hilang lagi uapnya. Nah itu gampang caranya. Jadi biasanya penyebabnya adalah perbedaan suhu di dalam modul dengan di luar jam. Jadi kalau kalian punya masalah seperti itu, nggak usah khawatir, caranya gampang. Kalian tinggal buka keempat baut ini ya, buka keempat baut, mesin dikeluarkan. Jadi sambil gue praktekkan kan ya, ini kalian bisa buka 4 bautnya. Sebenarnya nggak mau praktek ini sih, gue cuma mau bahas masalah fog aja gitu. Ini gue baru dapat masalah, ternyata ada sih orang yang bersihin fog itu ngerusak kaca, seal kacanya gitu. Ini GX56 ya. Jadi kalian buka, keluarkan mesinnya. Nah seperti ini, didiamkan saja di suhu ruangan. Jadi ini di menghadapkan ke atas gitu ya. Jadi didiamkan di suhu ruangan, kira-kira kalau kita ruangan di sini berapa ya, 27 28 mungkin ya, 27 28 derajat Celcius suhu ruangan lah pokoknya. Suhu ruangan. Kalau kalian masih ragu di dalamnya masih agak lembab, kalian bisa tiup-tiup dengan
das ini apa, blower das blower ya. Ini kalian bisa tiup-tiup atau kalian angin-anginkan saja. Jadi kasih tisu bawahnya biar nyerap kelembapan ya. Kalian kasih tisu terus giniin aja. Ini kurang lebih selama 1 hari atau setengah hari lah ya. Tergantung banyaknya kelembapan yang ada di dalam. Jadi biasanya cuma perbedaan suhu aja, nggak kenapa-napa, nggak ada yang rusak. Tapi kalau kalian mau yakin lagi, dicek juga sekalian sealnya. Ini yang tadi gue bilang. Jadi di sini o-ring nih. Nah, ini dia ada baknya. Nah, biasanya kalau ganti baterai itu terus nggak water resist lagi, si teknisinya itu atau tukang servisnya biasanya ininya nggak tepat ya, ininya nggak tepat, naroknya di bak sini, terus dia pasang backcase-nya, jadi akhirnya kejepit nih, dia melintir entah ke dalam entah keluar. Nah, makanya paling aman adalah kalau kalian ngebuka bagian belakang, kalian pakai sealer gel. Ini ada gel, dia bahannya silikon ya, silikon gel gitu, tapi beda sama yang dipakai buat buat poles kan ada tuh. Kalau di online shop itu kan ada yang harganya murah berapa ribu gitulah ya, itu dia encer banget kayak air. Nah kalau ini, kalau gua baca-baca, ini untuk kekentalannya itu kurang lebih 5000 CST. Jadi kalau CST itu satuan untuk si silikon ini, CST itu kekentalannya. Jadi kalau yang dijual yang murah-murah di online itu cuma 1000 CST, jadi mirip air. Kalau kalian pakai itu bisa aja, cuma harus agak lebih hati-hati karena memang keperuntukannya si silikon yang 1000 CST itu hanya untuk poles-poles mengkilapkan pinggiran ban tuh. Jadi kalau kalian habis cuci motor di showroom itu rata-rata kan ada yang gratis poles ban ya. Nah itu biasanya pakai silikon yang 1000 CST. Tapi beda kalau yang buat jam tangan itu minimal 5000 CST, atau bahkan ada yang 10.000 CST itu menyerupai salep. Jadi kayak kayak salep. Jadi modelnya nggak gel begini, dia kayak model salep. Nah kalau kalian pakai yang 5000 CST kayak gini atau yang kayak salep, itu akan lebih gampang. Jadi kalian oleskan di sini ya, di sini diolesin gitu ya, dikit-dikit aja diolesin, asal udah lembab, asal udah basah, terus tempel di sini, dia langsung nempel dan gak akan bergerak. Jadi lebih aman, dia masuk ke baknya sudah presisi, terus kalian baru tutup gitu. Tapi kalau pakai yang encer ya, gue belum pernah coba sih pakai yang yang 1000 CST itu gue belum pernah coba. Gue cuma tahu temen gue ada yang pernah beli terus dipakai memang buat gosok mengkilapkan ban, mengkilapkan jok motor gitu-gitu. Nah jadi gitu, sekian info dari gue, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.